Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. I'm sorry for not uploading for the past few weeks because I've been really busy and have had hectic schedule. That a lot of things I need to do. So I'm very sorry for uploading just now. So English for 4th grade. Bahasa Inggris kelas 4 kali ini adalah chapter 4, yaitu When do you go to school? Atau kapan kamu pergi ke sekolah? Pada bab ini, fokus utama dari yang akan kita pelajari adalah mempelajari tentang daily activities, yaitu aktivitas sehari-hari yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, serta kita akan belajar tentang how to tell time, bagaimana cara mengatakan waktu. Oke, kita mulai saja. Silahkan buka LKS kalian masing-masing dan open page number 40. And this section is about listening. Jadi silahkan dengarkan terlebih dahulu what I'm going to say. Di sini kalian bisa lihat ada gambar jam dan kita akan mempelajari tentang jam terlebih dahulu. Bagaimana cara menyebutkan jam dalam bahasa Inggris? Oke, kita mulai saja. Okay, the first picture it is 5:30, yang artinya sekarang jam 4:30. Okay, 5:30, jam 4:30. Okay, next we have it is 9:15. It is 9:15. Sekarang jam 9:15. Quarter itu artinya 15 menit. Atau kalian juga bisa bilang 15:09. It is 15:09. Oke, ada dua cara untuk mengatakan waktu. The first is using past and the second is using tanpa past dan to. Oke, nanti akan kita bahas setelah kita selesai dengan gambar ini. Next picture we have it is 6:09. It is 6:09. Artinya sekarang jam 9. Jam 9 kurang 6 menit. Lihat jarum panjang di sini menunjukkan angka 50 berapa? 51. Yang artinya 9 menit lagi. Okay, it is 6:09. Menunjukkan angka 54. Oke, 54 di gambar ini. Menuju ke jam 9. Jadi jam 9 kurang 6 menit. Okay. Next we have it is 6:45. It is 6:45. Quarter itu adalah 15 seperti gambar yang ketiga tadi. Oke, ini. Kedua. It is 6:45 artinya 15 menit menuju jam 7 atau jam 7 kurang 15 menit. Okay, next we have it is 6:30. It is 6:30. Artinya jam 5:30 atau jam 6:30 menit. Half itu artinya setengah. Past 6 yang ini, 6-nya, jamnya itu ada di belakang. Next we have it is 2:15. It is 2:15. Artinya jam 2:15 menit. Okay, moving on. It is 1 o'clock. It is 1 o'clock. Kalau jamnya menunjukkan tepat, misalkan jam 1 tepat, kita gunakan o'clock di belakangnya. Next, we have it is 25 past 5. 25 past 5. Jam 5:25. Coba kalian perhatikan. Jika kita menggunakan kata past dan to, kita selalu meletakkan jamnya di belakang. 5, ada 7, ada 9. Oke, itu jika kita menggunakan past dan to.
Jadi it is 25 past 5 itu artinya jam 5 lewat 25. Karena jarum jam ini menunjukkan angka 5 menit. Contohnya dari angka 12 ke 1 itu sudah lewat 5 menit. Lalu kalau 1 ke 2 ditambah 5 menit lagi menjadi 10 menit. Lalu ketiga ditambah lagi 5, 10 tambah 5 jadi 15 menit. Dan seterusnya. Jadi 5, 10, 15, 20, 25. Nah, 25 seperti yang ada di tulisan ini yang kalian lihat sekarang. Kalau ke angka 6 berarti 30 atau half. Ya, sampai seterusnya. Oke, next. What we have, it is 26 to 6. 26 to 6. Kalau kita menggunakan kata to di sini, berarti ini jamnya kurang dari. Kurang. Jam 6. Jam 6 kurang. Nah, ini menitnya ada di depan jamnya. Nih, jam 6 kurang 26 menit. Karena kita majunya ke berapa menit lagi yang dibutuhkan untuk kita bisa sampai jam 6. Untuk jarum pendek ini berpindah ke angka 6. Yaitu ini ada 1 menit di sini, lalu kita tambahkan dari angka 7 sampai angka 12. 5, 10, 15, 20, 25. 25 untuk menuju angka 12 ditambah 1 menit karena tidak tepat pada jam 7. Berarti jadi 26. Maka gambar yang kalian lihat itu jam 6 kurang 26 menit adalah it is 26 to 6. Agak bingung memang kalau menggunakan to dan past pada awalnya, tapi kalau kalian terbiasa melafalkannya, pasti kalian akan bisa. Otak kalian tidak akan sepusing ketika kalian pertama mempelajarinya. Okay, next we have it is 22 past 2. Sekarang jam 2 lewat 22. Oke, lihat jam-jamnya menuju angka 24, artinya 20 ditambah 2 menit. Jadi 22. Lalu selanjutnya, 2 terakhir, it is 23 past 1. Artinya jam 1 lewat 23 menit. Tuh. And the last picture we have, it is quarter to 11. Ya, artinya jam 11 kurang 15 menit. Atau kurang 1/4. Tuh. Oke. Kalian sudah melihat gambarnya. It is time for me to explain the clock in the PowerPoint. Okay. So we open the PowerPoint now. Kita cari tahu penggunaan telling time, how to tell time. Ada 2 cara. Yang pertama kita gunakan past atau to. Lalu langsung, secara langsung. Oke, yang pertama kita gunakan past atau to dulu. Di sini kalau menggunakan past atau to, jam yang kalian ucapkan akan berada di akhir kalimatnya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Contohnya I have jam 7 lewat 15. Oke, di sini kita tuliskan dulu menitnya. It is A. Apa 15 itu tadi? Quarter. Oke, I will catat di sini 15 itu quarter. Quarter. Ini se-quarter. Lalu kalau misalkan menitnya ada di angka 1 sampai 30. Oke, kita lihat lagi gambarnya. Kalau misalkan jamnya
atau jarum panjangnya menunjukkan angka dari 12 sampai angka 6, kita gunakan has. Oke, gunakan has. Gunakan has jika jarum panjang menunjukkan 12 sampai dengan 6. Oke, itu ya aturan yang pertama. I will make this text red. It is quarter past. Nah, baru di sini jamnya. Jamnya yaitu jam 7. Oke, jam 7 lewat 15 menit. Oke. Ini I will mark this as minute or menit. And then here I have hour atau jamnya. Oke. Bacanya hour ya. Hour, H-nya tidak dibaca. Oke, yang pertama coba kita ulangi lagi. Yang pertama tuliskan menit dahulu, yang ini a quarter, lalu tuliskan jamnya atau hour-nya yaitu 7. Oke, kita buat contoh yang lainnya. Here I have I have 4:20. Oke, karena 20 itu ada di angka 4, berarti sebelum angka 6 ya. Berarti kita menggunakan past, masih menggunakan past. It is, ingat yang pertama menit dahulu, ini menit berapa? 20, bahasa Inggrisnya apa? 20. Nah, oke, it is 20, lalu kita gunakan past, lalu kita baru tulis jamnya, yaitu 20 past 4. Oke, jam 4:20. Next, contoh yang lain. Oke, 11:30. Nah, ini masih angka 6, 30 menit itu. Seperti gambar yang di sini. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Oke, jadi kita masih gunakan has. Oke, kita tuliskan it is 30 menit itu adalah 30. 30 atau bisa kita gunakan kata setengah yaitu half. Lalu kita gunakan kata past, baru jamnya 11. What is 11 in English? It is 11. Oke, it is 30 past 11 atau it is half past 11. Begitu untuk menggunakan half. Menggunakan past. Sekarang kita gunakan yang to. Kalau penggunaan to, kembalikan dari ini. Angka menunjukkan 6 atau sama dengan menunjukkan 6 sampai dengan 12. Jadi kalau misalkan si jarumnya ini sudah melewati angka 6 atau in case di sini kita sebut 31 menit atau lebih dari 30 menit, kita gunakan to. Contohnya, ya jam, I'm making this black again. Oke.
Jam 8.10. Sorry, jam 8.50. Nah, ini kan sudah lebih dari 30 menit. Lebih dari 30 menit, 50-nya. Aturannya sama seperti yang di atas, kita tuliskan dahulu menitnya, baru kita tuliskan jamnya. Berarti ini tidak ditulis 50 to 8. Karena kita hitung kekurangan dari jam 8 ini. Jam 8, setelah jam 8 itu jam berapa? Jam 9. Kita tambahin di sini. Jadi ini tuh ditambah 1. Berarti jam 9. Untuk mencapai jam 9 itu kita kurang berapa menit lagi? 10 menit. Jadi ini bisa dikatakan jam 9 kurang 10 menit. Maka dari itu, kita tuliskan it is 10 to 8. It is 10 to 8. Oke, perhatikan lagi di sini. Jamnya kita tambahin. Kalau misalkan ada jam 08.50. Jamnya dulu tambahkan 1, baru kita hitung kekurangan untuk mencapai jam tersebut. Di sini jamnya jam 8, selanjutnya jam 9. Kurangnya itu 10 menit. Jadi kita tuliskan it is 10 to 9. It is 10 to 9. Sorry, sekarang. Maksudnya ini jam 9 ya, tadi tulisnya 8. Jadi jam 9 kurang 10 menit. Seperti itu. Oke, contoh yang lainnya. I have Oke, di sini kalau di bahasa Indonesia kan disebutkannya adalah jam 4 kurang 1/4 atau 15 menit. 1/4 itu tadi apa bahasa Inggrisnya? Kenapa ini kurangnya 15 menit? Dan kenapa harus jam 4? Tadi sudah dijawab. Pertama, jam ini di atas 30 menit. Berarti kita gunakan sorry, ini juga salah. Banyak salahnya hari ini. Sorry, karena ini sudah recording, jadi ya, mohon maaf tidak akan ada edit-mengedit. Oke, lupakan yang tadi yang salahnya. Kita fokus ke itu. It is jam 3 sekarang ditambah 1, berarti jam 4 ya, maksudnya. Jam 4 ya, kurang berapa menit untuk menuju jam 4? 45. 45 itu menunjukkan di angka 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Nah, di angka 9. Lalu kekurangannya untuk mencapai ke sini berapa menit? Dan hitung dari sini, 5 ya. 5, 10, 15. Berarti kurangnya 15 menit. Atau quarter. Jam 4 kurang 15 menit. Berarti bahasa Inggris ya. It is 15 menit itu apa? Quarter. Quarter to 4. 4 kurang 15 menit. Susah sedikit, harus ada matematikanya di sini, pengurangan. Tapi kalian sudah bisa. I'm sure you can do it. Okay, next example, I have 6 number. Oke, di sini ada jam 6.58 atau kalau dalam bahasa Indonesia jam 7 kurang 2 menit. Kurang 2 menit. Oke, untuk sampai 60 menit. Berarti bahasa Inggrisnya it is 2 to 7. It is 2 to 7.
2-nya di sini itu 2 menitnya kekurangannya. Kalau 2 di sini itu kurangnya untuk mencapai 7 atau 7. 7 itu jamnya. Oke, I hope it makes sense. Mungkin agak sulit memang. Ini untuk penggunaan has atau to. Kata yang harus kalian ingat, quarter, artinya 15 menit. Dan untuk 30 menit, kita gunakan half. Half, untuk half saja. Kita gunakan half untuk quarter. Untuk menunjukkan angka 15 menit atau 30 menit. Dan itu adalah bagian yang pertama. How to tell time menggunakan has atau to. Kalau secara langsung, ini lebih mudah tentunya. Okay, I will make a duplicate slide, but ini dihapus. Kan kita cara kedua secara langsung. Untuk yang langsung itu sangat much more simple, lebih simple. I will give you direct example. Oke. Untuk di sini kita gunakan jam 7 dahulu. Seperti yang tadi dibahas di LKS, ada. Nah, ini dia, it is 1 o'clock. Jam 1 ya, berarti kalau jam 7, it is 7 o'clock. Jadi jam 7.00 atau jam 7 pas. Oke. Lalu contoh yang lain kita pakai ini 9:15. Ingat ini secara langsung. Jadi kalau langsung itu kita letakkan jamnya di depan. Jadi kalau jam 9:15 it is 9:15. 9:15. Apakah kalian bisa menggunakan quarter? Bisa saja, cuman kalau secara langsung itu it doesn't sound right. Gak kedengaran natural. Jadi kita harus gunakan saja 15. It is 9:15. Begitu. Contoh yang lainnya, I have sini. It is jam 6 berarti 6. It is 6. Oh. Nah, O di sini itu untuk mewakili angka 0. Oke, seperti yang di sini kan 0 o'clock. Jadi 0 jam 7 pas jam 7.00. Kalau di sini O berapa ini? Angka setelah 0 itu 5. It is 6:05. Jadi jam 6:05. Oke, make sense ya. Kalau di sini yang lebih gampang. Atau yang lainnya. 11:20. Oke, jadi seperti yang disebutkan tadi, it is jam 11 itu 11, 20 itu 20. 11:20. Simple. No hard, no difficulties on deciding which word you have to use antara has atau to. Ini sudah lewat 6 atau tidak jarum panjangnya. Di sini kita tidak perlu itu. Tapi untuk formalitas biasanya kita gunakan cara yang pertama. Tapi untuk casual conversation atau percakapan sehari-hari kita gunakan yang kedua secara langsung. Oke, itu adalah cara untuk how to tell time. Oh, I forgot. Kalau di sini misalkan angkanya itu jam 5 lewat misalkan 49. Nah, kalian tinggal sebutkan saja juga menitnya secara langsung. It is 5. 49 itu bahasa Inggrisnya 49. Nah, begitu. It is 5:49. Ya, simple. Sama juga seperti it is 8 itu 8. Lalu 57 itu 57. So, it is 8:57.
Sudah selesai. Gampang sekali cara kedua ini. Tidak usah pusing-pusing. Langsung sebutkan saja angka jamnya. Lalu angka menitnya. Begitu. Oke. Kita next. Move to the next page. Silahkan kalian dengarkan. Ini yang digambar di sini. Lalu pilih jam yang benar. Lingkari atau kasih X. Lingkari atau kasih X pada angkanya. Oh, sorry. I didn't read. I'm sorry. Dengarkan dan tuliskan pada titik-titik tersebut. Oke, silakan tuliskan apa yang Miss Legina ucapkan pada nomor 1, 2, 3, dan halaman selanjutnya. Untuk kalian tulis langsung menggunakan alat tulis kalian. Oke, number 1. It is 1 o'clock. It is 1 o'clock. Nomor 1 itu. Sekarang nomor 2. It is 5:30. It is 5:30. Itu nomor 2. Sekarang nomor 3. It is 5:02. 5:02. Oke, itu nomor 3. Next, nomor 4. It is 10 to 4. 10 to 4. Itu nomor 4. Now number 5. It is 6:15. It is 6:15. Next, number 6. It is 25 to 7. 25 to 7. That's number 6. Now we have number 7. It is 12 o'clock. It is 12 o'clock. Okay, next we have it is 2 to 5. 2 to 5. Okay, number 9. It is 20 past 6. It is 25:06. Oke, silakan isi sesuai yang kalian dengar tadi ya, jangan melamun ketika mengisi. Oke, di sini lalu ada task 3. Setelah kita belajar jam-jaman, clue-nya adalah dengarkan petunjuk yang dibaca gurumu, kemudian tebaklah gambar yang sesuai. Okay. Before we pakai ini, I will tell you about each picture first. Each picture, this picture, yang gambar pertama ini adalah gambar bangun tidur ya. Oke. Bangun tidur. I will duplicate the slide and erase everything. Bangun tidur, it is. In English, we call it get up. To get up. Atau contohnya, I get up. Saya bangun. Atau kalau yang lainnya, kalian juga bisa bilang wake up. Kalau wake up itu bangunnya dari tidur.
Kalau to get up itu kalian berdiri, get up, berdiri setelah tidur. Ini juga sama, saya bangun, atau kalian juga bisa bilang I wake up, itu juga saya bangun. Oke, next. Ingat cara bacanya, I get up, I wake up. Oke, selanjutnya nomor 2. Di sini kita lihat orangnya sedang pada makan. Makannya ini sepertinya sarapan pagi. Sarapan pagi itu kita punya breakfast. Breakfast, sarapan. Tapi ini bukan kata kerja ya, jadi bukan I breakfast. Tapi kita gunakan kata have untuk menerangkan bahwa kita sedang sarapan. Oke, contoh kalimatnya adalah I have breakfast. I have breakfast. Saya sarapan. Saya sarapan. Oke. Jadi di sini kita gunakan have breakfast. Sarapan. Bukan I breakfast. Itu salah. I have breakfast. Saya sarapan. Oke, gambar selanjutnya. Di sini sepertinya anak ini pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah itu kita gunakan kata to go atau pergi. To go. Pergi. Saya pergi ke sekolah. I go. I go. Lalu ke-nya itu to. I go to. Sekolah itu school. I go to school. Saya pergi ke sekolah. Oke, jangan bingung dengan kata to di depan ini. Karena ini merupakan bentuk infinitive. Jadi ketika kalian menggunakannya dalam kalimat, hilangkan saja tuh yang ada di depan. Hilang. Oke, ini juga to wake up, to get up juga hilang. Untuk to di sini itu artinya preposition untuk menjelaskan kemana, ke mana, ke rumah sakit, to hospital, ke sekolah, to school, dan yang lain-lain tempat yang kalian tuju. Oke, next we have here. Ini sepertinya mereka pulang sekolah. Nah, pulang itu to go home. Artinya pulang. Ingat, tuh-nya yang ini hilangin. Langsung saja kita tulis I go home. I go home. Artinya saya pulang. Setelah itu, number 5. Sini tidur. Oke, tidur itu arti bahasa Inggrisnya to go to sleep. To go to sleep. Pergi tidur. Oke. Sekarang kita hilangkan to yang di depan ini, maka kita tulis I go to sleep. Bukan saya pergi tidur ya, tapi saya tidur. Memang bahasa Inggris itu grammarnya harus kalian pelajari, tapi nanti itu jika kalian sudah banyak menguasai kata-kata, baru kalian bisa belajar grammar. Karena kita tuliskan I go to sleep artinya saya pergi tidur atau saya tidur. Kamu bisa menggunakan I sleep, ya silakan saja I sleep. I sleep, I go to sleep is the same. Whatever, choose whatever you want. Choose whatever phrase or whichever sentence that you know that you are comfortable with. Gunakan yang nyaman untuk kalian, silakan. Oke, itu from number 1 until number 5. Oke, dengarkan petunjuk dibaca guru, kemudian tebaklah gambar sesuai. I don't think you need to feel this because the instruction is kind of confusion. Jadi silakan hafalkan saja yang tadi Miss Legina ucapkan dari nomor 1 sampai nomor 5. Nanti I will bagi yang ini nih PowerPoint-nya.
Silakan hafalkan sampai kalian mahir. Oke. Next, ini untuk pertemuan selanjutnya, tapi kalian bolehlah silakan baca-baca terlebih dahulu, dan juga dialognya di sini kalian praktekkan dengan teman kalian, lalu isi yang dijadikan pertanyaannya sebagai latihan untuk bab ini. Dan saya silakan isi LKS-nya lalu dikumpulkan saja. Seperti biasa, deadline-nya kalau bisa jangan hari Rabu ya, hari Selasa saja. Ya, deadline-nya hari Selasa aja. We only submit until the due date, which is the due date this day, and after that and onwards, I will not be accepting any books for me to be graded. Tidak akan ada buku yang dinilai unless kalian memang ada di luar kota, orang tuanya ada urusan dan terdesak sehingga kalian tidak bisa mengumpulkan tepat waktu ya. Silakan saja tugasnya dikirimkan melalui WhatsApp, itu boleh juga. Tapi yang penting kalian tetap semangat belajarnya walaupun kita belum tatap muka. Yang terpenting kalian bisa mendapatkan akses ke video ini juga itu sangat berharga. Karena belajar itu banyak sumbernya, cuman keinginan kalian lah yang menentukan apakah kalian bakal bisa menguasai suatu pelajaran tertentu atau tidak. Karena it all started with your determination and your motivation. So, mungkin itu saja untuk hari ini cukup. And thank you so much for listening to my lesson. Walaupun tadi banyak salah ucap, salah ketik, ya itu tidak apa-apalah. Ya namanya juga manusia. I'm not perfect, I'm not a robot, so I make mistakes too every day. Jadi kalau kalian membuat kesalahan pun itu ya tidak apa-apa. Belajar dari kesalahan tersebut dan jangan patah semangat. Okay, thank you guys. See you on next video maybe if I upload. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.